Udah ditaruh ke sini semuanya. Oh, di situ. Tes 1, 2, 3, apakah suara saya terdengar oleh yang remote ini? Udah. Oh, jangan ke sini, Pak. Mana? Tes. Masuk tuh. Apakah yang monitor lewat online bisa dengar? Bisa, Pak. Coba. Tes 1, 2. Tes 1, 2, 1, 2. Pak Yusuf bisa dengar? Halo? Halo? Ya, Halo? terdengar, Pak. Terdengar. Tapi ini jalan, berarti secara online jalan. Ada masalah apa, Pak? Tes 1, 2, 3. 1, 2. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Harusnya kalau sudah jalan di super glue supaya nggak di. Udah. Kalau yang remote ini bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke. Terima kasih. Baik. Hah? Boleh. Mana ininya? Yang ini aja. Hah? Ini mah itu. Mana Indonesia? Matikan dulu yang ininya. Kayak dulu tadi share-nya pakai Win. Ini toh. Nah, tadi udah. Ya. Tadi itunya, nah tadi. Di ini lagi. Ya, sudah terlihat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Wah, sambil duduk nggak bisa juga nih ya. Saya sudah mulai kelelahan nih dari jam 1 berdiri nih. Supaya kalau saya mau duduk, bisa duduk nih. Oh, ini nggak kelihatan ya kameranya. Supaya saya bisa monitor. Ya, kita mulai sajalah. Ya. Ya, selamat sore semua.
yang saya tugaskan sudah dilakukan? Sudah. Ternyata bisa install sendiri di lokal atau gimana akhirnya? Nah, di lokal bisa ya. Engine-nya jadi pakai apa? MySQL biasa. Oke. Nah, saya nggak tahu. Ini kan kita mau bicara tentang satu structure sekarang yang mirip SQL, tapi sebetulnya bukan SQL. Nah, nggak tahu apakah yang sudah diinstal itu nanti bisa yang ini atau tidak. Ya, ini yang MDX itu. Nah, mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, kalau tidak bisa harus dicari tahu lagi eksperimennya pakai apa. Ya, baik ya. Jadi kita lanjutkan ikuti apa yang ikut buku yang kita ini ya kita pakai. Jadi buku itu menjelaskan bagian pertama itu ada dua platform lah, sebut saja begitu, yang cukup dominan dipakai ya, yang disebut MDX dan DAX begitu. Kita coba pahami apa itu MDX dan DAX itu ya. Jadi ini dikatakan bahwa MDX dan DAX itu adalah two languages ya, dua bahasa untuk memberikan query terhadap sistem multidimensional database ya. Yang MDX itu multidimensional expression, singkatan dari itu. Kemudian yang kedua itu data analysis expression. Kalau berdasarkan keterangan ini dan beberapa sumber, itu dikatakan baik MDX maupun DAX itu dikembangkan oleh Microsoft dua-duanya. Tapi walaupun pionirnya Microsoft, tapi penggunanya atau pengguna lah sebut saja begitu ya, yang mengadopsi dalam tanda kutip standar MDX DAX ini tidak hanya Microsoft, tapi ada beberapa platform lain yang sama-sama menggunakan MDX DAX. Saya sendiri nggak tahu apa saja, tapi beberapa penjelasan mengatakan seperti itu. Satu sumber yang saya temukan mengatakan bahwa walaupun tidak dijelaskan di sini ya, MDX itu sebetulnya inisiator awalnya itu bukan Microsoft, tapi sebuah perusahaan, saya lupa namanya apa, begitu ya. Nah, perusahaan itu akhirnya diakuisisi lah oleh Microsoft. Entah perusahaan itu yang berinisiatif diakuisisi Microsoft atau Microsoft memberikan pekerjaan development MDX kepada perusahaan itu ya, tapi yang jelas disebut-sebut ada pihak lain ya. Baik, bagi kita nggak terlalu penting itu ya, yang jelas bahwa ada dua pilihan yang saya akan split dalam pertemuan hari ini, yang MDX, dan itu pun saya tidak akan menjelaskan detail-detail komennya apa ya, saya hanya akan memberikan beberapa notes saja. Nanti silakan dilihat di buku dan dicoba sendiri ya supaya lebih melekat. Nanti sebagai gambaran saya sudah mulai memikirkan UTS itu kira-kira saya akan memberikan sebuah problem. Memberikan problem ya. Kemudian Anda diminta nanti membuat kurang lebih multidimensionalnya. Tapi saya nggak akan very complicated. Kalau sudah paham ininya, mestinya bisa membuat. Ya. Kemudian saya akan minta melakukan berbagai analisis. Nah, Anda harus bisa menentukan query-query-nya apa untuk bisa mendapatkan hasil analisisnya. Kira-kira begitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Kemungkinan sih open book ya, karena yang dipentingkan adalah Anda berhasil mendapatkan pemahaman itu atau tidak, dan case-nya case yang barangkali tidak ada dimanapun gitu. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi ada dua, MDX dan DAX. Hari ini kita bicara MDX-nya saja. Minggu depan kita bicara DAX ya.
sebelum apa UTS gitu. Jadi sehingga materi UTS itu sampai materi minggu depan. Dua-duanya kita lihat ini ya. Ini dikembangkan oleh Microsoft tahun 97. Kemudian yang DAX tahun 2012. Kalau penjelasan ini kira-kira begini, sederhananya itu ya. MDX itu acceptable, tapi banyaknya berapa tak nggak ini ya, nggak tahu saya berapa banyak ya. Tapi pokoknya ada cukup banyak keluhan yang bisa membuat Microsoft memutuskan harus membuat versi lain, ya, yang versi DAX-nya itu. Nah, DAX itu konon lebih mudah. Ya, walaupun MDX sendiri sebetulnya sudah mudah, apalagi bagi yang familiar dengan SQL sebelumnya, ya. Nah, DAX itu katanya lebih mudah lagi bagi yang mungkin kaum seperti saya yang sudah susah belajar yang mudah-mudah, jadi harus dibuat yang lebih mudah lagi dari yang mudah gitu ya. Kalau saya suruh belajar yang susah sudah ampun saya seusia saya. Belajar yang mudah masih oke lah. Tapi kalau ada yang lebih mudah lagi, nah itu yang saya cari begitu ya. Baik. Nah, oke. Jadi, ada catatan tambahan ini saya ambil bukan dari bukunya nih, dari satu sumber lain ya. Bahwa MDX dan SQL are in no way the same. Jadi sebetulnya similar, tapi tidak sama. Ya, apalagi kalau kita melihat structure, ini SQL banget. Select from where. Nah, itu kan SQL banget ya. 3 kata kunci itu udah membentuk sebuah query atau comment begitu. Nah, ternyata ini tidak exactly same ya. Nah, jadi MDX dan SQL tidak persis sama and often not even comparable as they are querying multidimensional and relational databases respectively. Jadi yang satu diperuntukkan untuk database multidimensional, yang satu untuk relasional. Ya, jadi kalau tabel relasional itu sebetulnya itu adalah kumpulan tabel-tabel planar ya, yang dimensinya tidak seperti multidimensional. Nah, tapi masing-masing punya relationship. Kalau multidimensional kan kita minimal dibawa pada pemikiran, ini ada sebuah kubus data begitu yang kita ingin memberikan query terhadap kubus data tersebut ya. You cannot query your existing relational database with MDX ya. Karena nanti ya artinya nggak jalan ininya, ada komennya nggak sama begitu ya, walaupun similar. The main advantage of using multidimensional model and using MDX to query it is that you are querying pre-aggregated data and that MDX is optimized to query in a statistical way rather than a relational way ya. Jadi memang orientasinya sudah multidimensional yang MDX itu ya, sehingga banyak optimasi ke sana ya. Jadi mana yang lebih baik ya, kembali kita tujuannya mau apa. Kalau ternyata kita hanya mau melakukan pemrosesan dan datanya sendiri relasional 2 dimensi tradisional, ya tentunya SQL biasa ya, relasional begitu. Tapi begitu itu sudah multidimensional, ya lebih tepat kita representasikan dengan MDX beserta query-nya melalui MDX ya. Baik. Ya. Oke, kita mulai masuk ke MDX ya. DAX-nya sekali lagi kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu bagian-bagian tertentu dari bab ini itu tidak akan saya ulang. Justru ada bab satu subbab yang saya hide untuk kita tunda di minggu yang akan datang. Ya, baik. Konsep dasar.
dari apa multidimensional database ini. Nah, ya, konsep dasarnya itu ada sesuatu yang disebut tuple, kemudian ada satu lagi yang disebut set nanti. Ya, itu fundamental konsep ya, tuple and set. Set itu koleksi lah, kumpulan ya. A tuple identifies a cell, satu sel in a multidimensional cube. Jadi ini bayangkan, inilah database kita. Ya, jangan mikir yang apa planar begitu. Nah, inilah database kita. Setiap posisi manapun, nah itulah kita sebut sel. Jadi ya seperti kita ini menunjuk koordinatnya yang mana gitu kan. Di situ sel itu isinya berapa. Dipandang dari sisi manapun harusnya sama. Ya, karena selnya unik di dalam cube itu yang mana posisinya. Ya, seperti inilah. Ini kalau dipandang dari sisi sebelah sini nggak kelihatan kan? Ya, tapi ini nih yang sisi sebelah sini isinya berapa? Pasti 14. Karena sel yang itu juga kan. Ya, yang pojok sini dilihat dari bawah pasti 14 juga. Karena sama yang itu, gitu ya, yang kelihatan apa lebih banyak kelihatan atau tiga-tiganya kelihatan yang ini. Ini satu sel kan. Mau dilihat dari atas, lihat dari sini, lihat dari sini ya 35 semuanya. Ya itulah pengertiannya satu sel itu adalah seperti itu, ya. Nah, ini jadi kita tinggal nunjuk aja koordinat selnya itu yang mana. Ya, tentunya tidak dengan angka-angka. Walaupun itu memungkinkan, tapi kalau dengan angka kan jadi wah, ini harus berhitung dulu ini urutan keberapa. Bagaimana kalau ada 2.000 ini. 2.000 kali 7.000 kali 10.000 kan harus dihitung dulu urutannya kan. Nah, biasanya itu dengan cara ini labeling ya, labeling yang punya makna ke kita kan, yang punya apa view mudahnya itu adalah dimensi, yaitu di sini dimensi produk, dimensi time, kemudian ada dimensi customer, begitu. Jadi silakan, saya ingin tahu value dari sel yang produknya seafood, ya. Lalu di waktu Q2 waktunya ya quarter Q2, kemudian kotanya kota Paris. Seafood 1 2 3 4 1 2 3 4 seafood ini. Ya, seafood. Kemudian tadi quarter 2 ini 30 gitu ya. Lalu bisa 30, bisa 14, bisa 23, bisa 18 kan? Ya. Tinggal ini Paris paling depan 30. Ya, itu aja sih sebetulnya. Ya. Nah, jadi tuples ini bisa ditunjuk dengan begini. Produk, kategori, beverage. Produk, kategori, beverage. Jadi kita sudah berkenalan kan sejak awal bahwa di tiap dimensi ini itu bisa ada layering hierarki ya. Nah, itu seperti itu. Tinggal ini aja. Ini boleh produk kategori, beverage-nya tidak disebut. Berarti kalau gitu berlaku untuk semuanya. Ya. Kalau di ini ya disebut ya sebut. Atau bahkan mungkin ini lebih dari ini hierarkinya. Ya silakan tinggal didefinisikan ya. Mahasiswa ITB S1, S2, S3. Nah, gitu. Kalau tidak disebut S1, S2, S3 mahasiswa ITB saja berarti seluruh mahasiswa. Ya gitulah. Ya. Ya, format umumnya ya disebut beginilah, dimension, level, kemudian members. Kalau itu selalu 3 level, tapi tidak pasti selalu 3 level ya. Nah, ini contoh ini 3 levelnya. Baik, kita lanjut. Masih lanjutan tuples ya.
several way to specify a member of a dimension. Order is not significant, tidak penting urutannya. Jadi apakah time dulu atau produk dulu atau customer dulu dalam contoh ini ditukar nggak masalah juga. Ya, akan nunjuk pada posisi sel yang sama. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu sets, sederhana aja, set atau kumpulan itu adalah collection of tuple. Ya, jadi kumpulan dari tuple-tuple itu bisa membentuk sebuah set, gitu. Ya, sebagai contoh ini, ya, kurung kurawa ini produk kategori beverage, ini koordinat pertama. Koordinat kedua date quarter Q1. Kemudian customer city Paris. Berarti ini nunjuk sel yang pertama. Kemudian ada lagi Oma ini kan, terusnya dalam kurung lagi ini. City-nya berbeda. Berarti ini dua sel yang berbeda ya, dua sel, yang satu Paris, yang satu Lyon itu. Kira-kira seperti itu di dalam apa gambarnya. Nanti tinggal di ini aja, di ini kan ya. Ini berarti yang ini 21 lalu 12 tetangganya. Tidak harus berdekatan. Boleh terpisah gitu ya, boleh terpisah. Lalu nah menarik ini juga, set may have one or even zero tuples. Jadi bisa zero, bisa tidak ada anggotanya ya. Bahkan tidak harus satu gitu. Zero pun boleh begitu. Kemudian bisa juga satu apa ya, satu deretan yang bertetanggaan lah, kurang lebih begitu ya. Bisa kita ambil ini segini ya, misalnya yang satu customernya sampai ini, kalau kita sebut misalnya apa di sini produk ya, contohnya dengan produk nah yang ini nih, yang kedua nih, customer city Paris ya, artinya hanya di ininya, hanya ditunjuknya itu pokoknya customer, city-nya, kemudian Paris. Tapi time-nya tidak di-define, berarti seluruh time. Produknya tidak di-define, berarti seluruh produk, begitu ya. Jadilah satu lempeng ini, satu slice. Ya seperti roti dipotong begitu, satu slice, begitu ya. Keju diambil satu slice, supaya semangat membayangkan makanan gitu ya. Nah, kemudian ya bisa juga contoh yang lain, ini customer city Paris. Berarti ini sama seperti ini. Tapi produk, ini tambah produk kategori beverage. Yang ini nih, beverage kan. Berarti ini satu batang ini, 4 ini. Ya, gitu ya. Jadi kita dibiasakan dengan berpikir ini areanya yang mana begitu. Tentunya tidak hanya 3 ya, tergantung kita mendefinisikan multidimensional database-nya itu, si cube-nya itu seperti apa. Seperti seandainya ini berandai-andai aja nih. Customer-nya city, state, kemudian country. Berarti ini hierarkinya itu ada sampai 4. Ya, tinggal nanti kita ini aja, kita definisikan seperti itu. Ya. Baik, lalu basic query ya. Jadi query-nya sekali lagi bagi yang familiar dengan apa? Dengan SQL ya, struktur komen sangat similar ya. Ada dibentuk dengan 3 kata kunci ini. Select, from, where. Bahkan yang where-nya itu sifatnya opsional.
Ya, maaf harusnya ada kurung kotak. Nah, begitu ya terakhir ya belakang where itu setelah ini. Jadi artinya kalau opsional klausa bagian anak kalimat where itu boleh tidak ada. Boleh select from. Ya. Jadi intinya kan kita mau menyeleksi berdasarkan koordinat tadi yang dibentuk oleh sumbu-sumbu tadi ya. Lalu from dari cube yang mana, setelah itu where, di mana ini ada slicer specification. Jadi ini sebetulnya yang membuat jadi berbeda dengan SQL. Kalau SQL biasanya where itu adalah conditional logic. Kalau logiknya terpenuhi, berarti itu masuk. Kalau logiknya tidak terpenuhi, jadi misalnya kalau logik kan where usia lebih besar dari sekian, ya. Where kategori pendidikannya sama dengan S3. Nah, itu where. Ya, hanya ada kondisional logic. Nah, kalau di sini bukan kondisional logic, nanti kita lihat. Sebetulnya yaitu memilih lagi parsial ini ya, parsial dari kumpulan data. Jadi ini sebetulnya kalau dipahami secara umum, itu sebetulnya ada cube. Cube itu dianggap semesta data yang lengkapnya lah untuk satu boundary tertentu yang kita tentukan ya. Lalu kita memberikan query-query ini untuk select sebetulnya memilih bagian mana dari cube itu yang memenuhi kriteria yang kita tentukan untuk dijadikan hasil analitik begitu. Nah, dan hasil analitiknya itu biasanya tidak single, tapi berupa kumpulan. Yang misalnya kumpulan waktu, saya ingin melihat perkembangan apa, bagian apanya, tidak selengkapnya. Dari waktu ke waktu, tiap bulan kah, tiap tahun kah, tiap jam, ya, dan seterusnya. Nah, ini dibentuk dari ini. Lalu ini ada beberapa catatan bahwa eksis itu sumbu-sumbu itu ya bisa menggunakan angka kalau mau, kalau tidak merasa rumit. Konon kalau mau coba sampai 128 eksis bisa. Jadi dimensinya sumbunya sampai 128. Sedangkan imajinasi kita itu yang bisa diimajinasikan hanya sampai 3 ya. Lewat dari 3, waduh nggak kebayang seperti apa. Walaupun secara konsep matematis ya sama aja, tinggal nambah aja itunya dimensinya, tapi sudah tidak bisa dibayangkan lagi sebagai tadi cube 3 dimensi ya. Jadi gampangannya bisa sampai 128 dimensi. Nah, ini ada beberapa semacam standar yang disepakati ya. Kita boleh menunjuk yang pertama, yang kedua itu dan sebagainya dengan istilah ini. Column, rows, pages ya, chapters, sections. Nah, jadi dianggap, saya nggak tahu apakah boleh lebih dari itu, ada istilah khususnya nggak? Lebih dari itu, ya. Saya nggak tahu juga. Nah, tapi intinya adalah, kalau tadi by numbers, ya sampai 128. Kalau by name, yang pasti-pasti hanya ada 5. Yang imajinatif, yang pasti-pasti hanya sampai 3 tadi ya. Nah, jadi kalau kita sebut axis 0, itu sama dengan kalau kita menyebut kolom. Jadi boleh kita ngasih komennya, query-nya nyebut kolom. Oh, berarti itu sama dengan sumbu pertama. Ya, boleh ditulis axis 0, boleh. Kolom boleh, tergantung kita mau mau mudahnya bagaimana, begitu ya. Axis 1 jadi rows. Jadi urutannya ini sudah pasti ya. Kolom, rows, pages, chapters, section. Gitu. Ya, saya kira begitu ya. Yang ini tadi sekali lagi opsional. Boleh tidak ada bagian where itu. Where dan belakangnya ya. Lalu ini contoh sederhana ya. Select sesuatu dengan membersnya
ya. On column berarti on axis yang pertama, begitu, ya. Kemudian customer sebagai apa atau di dalam axis yang kedua. Tadi kan itu sudah semacam perjanjian, ya, column rows. Tapi boleh diganti axis 0, axis 1, maaf. Kemudian ada yang tambahkan operasi empty, non empty untuk melakukan operasi nanti terhadap apakah datanya ada yang kosong atau tidak, akan diperlakukan bagaimana, ya. Kita bisa memanfaatkan empty, no empty, ya, non empty seperti itu. Kemudian ya saya kira ini contoh-contoh menseleknya, ya, tapi tidak where-nya tadi. Jadi artinya pokoknya kita menselek dengan berbagai kombinasi, silakan, ya. Lalu dari cube-nya cube cells, contohnya seperti itu. Baik, berikutnya, mudah-mudahan tidak ngantuk, ya, membayangkan seperti ini, ya. Slicing. Jadi slicing itu adalah, ya, ibaratnya membuat slice, ya, potongan-potongan seperti ini. Ya. Jadi ini dalam hal ini contohnya slice measure dengan membersnya apa sebagai on columns. Kemudian order date, years, members, ya itu contoh yang 3 itunya, ya, hierarkinya on rows, ya. Nah, dari sebuah cube cells. Kemudian kalau ingin misalnya mulai nih contoh menggunakan where, berarti dipersempit lagi pilihannya, gitu, ya. Nah, ini ada where, jadi ini sama kan dengan yang ini, ya, where customer country Belgium. Jadi ini where-nya beda dengan SQL, ya. Kalau SQL kan sekali lagi ekspresi logik, ya, logik matematik. Kalau ini kan bukan. Kalau logik itu akhirnya bisa dikatakan ekspresi logiknya true atau false, kan. Kalau ini enggak, ini hanya mempersempit ini wilayah pencarian, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini dipersempit lagi dengan saya ingin hasil pencariannya itu berlaku untuk customer country Belgium, gitu, ya. Ya, ini ada notes-nya, ya, bahwa ini little bit different dengan SQL, kira-kira seperti itu. Ya, ini sama saja sih, hanya contoh saja, ya. Ini kalau misalnya mau dipersempit lagi, saya mau cari yang Belgium dan kategori produknya beverage. Seperti itu. Oke, saya kira ini kalau 3 bagaimana, sama saja. Lalu ya ini berbagai variasi saja. Lalu kelompok yang kedua adalah melakukan navigasi. Ini mau di titik mana sudut pandang kita. Jadi dalam sebuah hierarki kita bisa memainkan, ada istilah children di sini. Kemudian ada yang mana ya yang ininya tuh penjelasannya. Nah, ada children, kemudian ada descendant, ada ya, jadi ada beberapa operator, ya, reserve word yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan navigasi posisi hierarkinya itu, ya, mau mengcover ke mana saja secara hierarkisnya. Ada istilah uncaster juga. Ya, itu yang navigasi. Lalu
ada satu lagi adalah cross join. Jadi cross join tuh sepemahaman saya begini nih. Oh. Ya, jadi although an MDX query can display up to 128 axis, ya, walaupun query MDX itu bisa sampai 128 axis. Jadi barangkali kebayang kalau 128 kita manfaatkan, tapi harus ada ya, harus benar-benar di cube-nya itu 128 juga. Tapi kalau benar ada, saya bisa ajak berpikir, wah, ngetik query-nya aja udah capek setengah mati barangkali ya. 128 dan memeriksanya kalau ada error, bagaimana ini sintaks error katanya, wah ini nyari koma salah di mana setengah mati juga ya. Oke, tapi by konsep ini 128 axis itu bisa ya. Nah, tapi diingatkan di sini makanya ada cross join. Ujung-ujungnya, nah kita belum sampai ke sana ya. Ujung-ujungnya ini adalah kita akan visualisasikan. Karena sehebat apapun query, itu masih tersimpan di dalam abstraksi ya. Artinya belum, oh query apa tiba-tiba muncul grafik, enggak. Itu next step. Setelah kita punya hasil query, baru kita memikirkan how ya query itu mau ditampilkan. Wah, kan kalau kita punya hasil query ini selama 12 bulan, yang satu keuntungan, yang satu biaya operasional, yang satu apa, wah, terus dimensinya banyak sekali. Bayang kita jadi pusing gitu ya. Nah, itu seringkali harus kita simplify. Dan simplify-nya ujung-ujungnya sederhana. Yaitu 2 dimensi. Kenapa harus 2 dimensi? Karena sekarang display kita, monitor kita itu 2 dimensi. Kalau monitor kita sudah 3 dimensi, barangkali bisa 3 dimensi. Jadi pertama, ayo Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih kemajuan perusahaan kita dari sini. Nah, udah kelihatan? Udah pertanyaan nggak ada. Mari kita lihat dari arah samping. Nah, monitornya sudah 3 dimensi. Oh, ada garis di belakang ini yang nggak kelihatan tadi dari sini kan? Nah, itu kalau 3 dimensi si monitornya. Ya, saya nggak kebayang juga monitor 4 dimensi gimana ya. Ya, tapi artinya itu ya. Cross join itu adalah kira-kira mensiasati seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya hasil-hasil, sebetulnya by imaginations, sebetulnya itu sudah bagus ini terkotak-kotak. Wah, ini ngelihat sini dimensi yang ini dimensi ini. Tapi persoalannya ketika visualisasi, we only have 2 dimensions. That's the problem. Ya, jadi itulah kira-kira gampangannya adalah kita gabung-gabung ini, ya supaya akhirnya view-nya kita ini kan. Jadi akhirnya kita punya multi view 2 dimensi. Oh, ingin melihat hubungan apa dengan apa. Misalnya ingin melihat hubungan jumlah kehadiran dengan nilai akhir kelulusan. Ini ada hubungan nggak gitu kan? Nah, itu. Nanti urusan yang lain lagi. Nah, ini mahasiswa yang dikirim perusahaan besar, ada yang dikirim oleh instansi pemerintah yang beasiswanya suka terlambat keluar gitu ya. Ada satu lagi yang biaya sendiri. Oh, ternyata itu berkorelasi itu dengan prestasinya gitu kan. Ya. Jadi ya. Saya merasakan juga dulu. Jadi bisa cerita gitu ya. Tapi intinya begitulah, Chris. Cross join itu adalah seperti itu ya. Nah, berikutnya simple aja ini. Hanya cross join itu bisa tadi ya. Maaf, balik lagi ke yang tadi. Loh, ini bisa eksplisit ditulis ini cross join begitu ya. Nah, tapi boleh juga ini disimplify dengan simbol ini, bintang ini. Itu sama maksudnya, ya. Hanya beda cara menuliskannya saja
supaya lebih simpel ya. Baik. Nah, sekarang itu tadi berbagai macam perintah ya yang perlu dicoba supaya supaya apa ya, kaya dengan pemahaman bahwa ini bisa begini, bisa begitu dan sebagainya ya. Kalau tidak pernah dicoba jadi lupa gitu ya. Nah, sekarang kita belok, lupakan yang tadi yang MDX itu ya, yang tadi ya. Sekarang kita bicara tentang analitik, mengarah ke situ ya, supaya sekarang lebih terbuka. Oh, biasanya yang di analitik itu apa? Walaupun ini bukan hanya ini analitik, enggak juga. Tapi ini contoh-contoh ya, membuka wawasan kita analitik apa. Nah, biasanya di dalam organisasi ada sebuah istilah yang disebut KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi kenapa disebut Key Performance ya? Karena kalau kita bicara performance, kinerja sebuah organisasi atau perusahaan, sebetulnya ukurannya bisa 1001 ukuran. Tapi di antara 1001 ukuran itu ada yang ukuran-ukuran yang dianggap lebih penting. 1, 2, 3 ukuran itu bisa cukup mewakili semuanya. Gitu ya. Seperti misalnya, apakah di level Ibu Rektor harus melihat key performance itu mahasiswa NIM sekian, mata kuliah apa nilainya berapa gitu. Itu nggak penting. Bahkan mahasiswa yang mana IP-nya berapa nggak penting juga buat Bu Rektor ya. Yang penting apa? Seluruh mahasiswa S2 rata-rata nilainya berapa? Seluruh mahasiswa S2. Mungkin bisa dibagi nanti. Oh, yang angkatan sekian berapa, yang angkatan sekian berapa. Karena dari situ di level Bu Rektor cukup. Nanti level wakil rektor akademik mungkin sedikit lebih detail ya. Di level lagi dekan beda lagi, wakil dekan akademik beda lagi. Di level mahasiswa, saya perlu informasi detail. Nah, nanti akhirnya ada split. Oh, kalau mau melihat yang ini bukan di data warehouse, tapi di database operasionalnya, ya. Tapi yang lain yang melihat rangkuman, timeline dan sebagainya, analitik yang sifatnya kumpulan baru data warehouse ya. Nah, mari kita coba sekarang ya sekedar menambah wawasan ya, berbagai kemungkinan analitik dan KPI yang suka muncullah di dalam organisasi itu apa ya. Karena ketika kita mengerjakan data warehouse, sebetulnya Anda sebagai data warehouse engineers, kan sudah saya jelaskan ya. Data warehouse itu bukan copy paste seluruh data di dalam sebuah gudang data yang maha besar, begitu ya. Copy semuanya enggak, tapi melalui proses ETL itu. Nah, mana yang harus dirata-ratakan, mana yang disimplify dan sebagainya, itu kan tergantung dari nanti kira-kira analitiknya apa, gitu kan? Kita nggak tahu apakah datanya harus per jam, per hari, per bulan, atau per apa, gitu kan? Nah, itu dari itu. Nah, repotnya ketika pertama kali kita membangun data warehouse, kita engineers-nya kita sudah jagoan nih. Tapi kan bukan kita yang menentukan analitik kan? Kita itu hanya memfasilitasi supaya pengambil keputusan bisa menganalitik. Lalu kita tanya kan ke pihak yang ceritanya mau memerlukan analitik itu. Pak, Bu, menurut Bapak, menurut Ibu, ini gimana ya? Data ini KPI yang ini itu perlu dilihat tahunan atau bulanan? Wah, nggak tahu ya. Karena belum pernah gitu ya. Belum pernah itu. Bahkan Malik bertanya, menurut Anda bagaimana nih sarannya? Pusing kan ke kita kan ya. Mending kalau kita banyak pengalaman. Kalau kita nggak banyak pengalaman juga ya susah. Nah ini kan kalau kita sudah banyak baca, kita bisa bilang.
Biasanya kalau data begini, Pak, Bu, ini per hari cukup biasanya. Tapi terserah Bapak Ibu gimana. Keuntungannya gini, kalau kekurangannya begini. Ya, makin interval makin panjang, kan processing power makin rendah. Data yang disimpan makin tidak banyak kan di data warehouse-nya. Kerugiannya ketika ingin melihat detail tidak ada, harus loncat ke data operasionalnya, ke aplikasi yang data source-nya ya. Baik, the need of KPI analytic ya. Managers typically use reporting tools to display statistic in order to monitor the performance of the organizations ya. Ya inilah tools yang dimaksud itu adalah data warehouse BI itu. For example, display the monthly sales by employee for the current years ya. Nah, ini contoh. Jadi kita harus nangkep nih. Cepat kata kuncinya, monthly. Nah, nanti kita klarifikasi monthly, tapi ada butuhnya nggak mingguan? Enggak, bulanan cukup, yakin. Nah, bulanan gitu ya. Nah, kemudian amount by month, also during the current year. Tuh, ini juga sama per month, ya. Lalu mungkin perlu top 10 orders or the top 10 employees. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini pemesanan terbesar. Ini produk yang mana? 10 terbesar. Berarti itu produk paling favorit gitu ya. Kemudian top 10. Siapa yang paling ini? Nah, ini perlu kita klarifikasi nih. Bapak, Ibu perlu melihat top 10 order enggak, cukup mingguan saja misalnya. Wah, dapat lagi tuh kata penting kan, benar enggak? Atau bahkan sebaliknya, wah jangankan harian, saya ingin tahu tiap jam. Katanya. Jadi saya bisa mengkaitkan nih, ada isu politik apa, ini sepatu saya laku enggak gitu. Ya, oh kalau Pak Presiden suka lari pagi pakai sepatu merek apa, nanti ada pengaruhnya enggak nih ke penjualan saya gitu kan. Kalau sebulan larinya tanggal 15 susah dikaitkannya. Tapi kalau saya punya data harian, saya bisa tahu tuh. Presiden lari tanggal 15, tanggal 16, 17 naik tuh penjualannya. Ya contoh seperti itu ya, walaupun saya ngarang aja, tapi make sense ya. Ya, jadi artinya gini. Pertama, siapa yang tahu KPI itu? Ya orang bisnis sebetulnya. Kita harus capture ya. Lalu KPI itu dikaitkan dengan dimensi-dimensi apa, ya? Apa yang kita harus gali di situ? Salah satunya adalah tadi tingkat frekuensi ya, keseringan dari waktunya berapa. Selain dari item apa yang harus kita collect, yang harus kita kumpulkan, ya. Ya, contoh lain ini, bagaimana mau melihat konektivitas atau keterhubungan, keterkaitan, saling pengaruh ya, sales performing against dengan expected figures. Jadi faktual penjualan dibanding dengan expected-nya, yang diharapkan, yang direncanakan. Bagaimana? Ya, lalu berarti kita di sini harus tahu bagaimana sih mentargetkan sales itu. Oh gini. Ya, kalau gitu ini harus ngikutin supaya bisa dikomparekan satu sama lain. Gitu. Kemudian what are the sales goals for employees? Employees itu kalau ini nanti tadi mau ngambil top 10 employee terbaik. Ya, berarti next question adalah apa saja sih faktor penilaian employee terbaik itu kan? Nah, sehingga kita akhirnya bisa menemukan 10 terbaik ya. Apa misalnya dari employee yang menjual ini terbanyak ya, salesnya terbanyak. What is the sales trend misalnya? Nah, kalau ini sudah campur dengan
entah statistical, entah machine learning, tapi sebuah algoritma untuk memprediksi tren. Jadi ada data-data sampai kapan, lalu trennya ya kita tahu lah trennya bakal bagaimana ya. Nah, oke. KPI apakah demikian importance ya, demikian penting ya. KPI are complex measurement, sesuatu yang kompleks walaupun relatif ya, tapi artinya KPI tertentu memang seringkali tidak sederhana ya. Kita yang paling harus pandai memahami itu ya. Bagaimana kalau KPI-nya demikian kompleks? Biasanya sekompleks apapun sepanjang data pendukungnya ada, harusnya bisa. Biasanya kalau sangat kompleks, yang dilakukan apa? Yang dilakukan split. Jadi mungkin tidak bisa satu komen directly. Oh, harus dibuat dulu apa? Sampai misalnya database temporary dulu apa? Temporary pertama, temporary kedua, lalu di cross join dan sebagainya. Baru kita cari terbaiknya gimana, di sort ulang berdasarkan apa. Nah, itulah kita harus pandai itu ya. Nah, kemudian usually included in dashboard and report ya. Jadi KPI itu seringkali disajikan di dalam dashboard. Dashboard itu konotasinya adalah biasanya display elektronik ya, yang dinamik, mengikuti perubahan lalu kelihatan ya. Nah, kalau report biasanya lebih ke statik untuk kurun waktu tertentu. Jadi misalnya report tahunan ya berarti valid untuk 1 tahun. Display bulanan valid untuk 1 bulan. Bisa lebih singkat lagi bisa, tapi artinya punya durasi validnya di masa tersebut. Lalu business users can assess and manage organizational performance using KPI. Ya, jadi di level yang lebih middle management ke bawah itu sebetulnya KPI. Jadi KPI itu multi level ya, mulai dari pimpinan perusahaan bahkan sampai dewan komisaris perusahaan itu. Mereka perlu KPI, ya, sampai manajer tingkat atas sampai manajer ke bawah gitu ya, semua KPI. Hanya beda-beda KPI-nya yang sesuai dengan tugas mereka itu apa, ya. Kemudian klasifikasi, ya, KPI dapat diklasifikasikan, misalnya saja berdasarkan industri. Ada KPI untuk agriculture, KPI education, KPI training, KPI finance dan sebagainya. Contoh yang barangkali satu pihak memerlukan industri begini, barangkali presiden, gubernur, wali kota gitu. Kalau menteri justru sudah fokus di satu industri. Ya. Oke, satu sisi begitu ya. Another simple classification bisa berdasarkan functional area di dalam perusahaan. Jadi perusahaan ada unit kerja atau direktorat A, direktorat B, direktorat C. Masing-masing ada KPI-nya. Tidak satu biasanya, tapi tidak sangat banyak juga. Beberapa, sehingga mudah mengukurnya ya. Nah, nanti ada di luar data warehouse, itu yang menentukan KPI yang dianggap mewakili semuanya yang mana. Baik. Kemudian ada juga KPI yang sudut pandangnya waktu ya, berkaitan dengan waktu, time dimensions ya. KPIs can be also classified along the time dimensions ya. Nah, ini jadi paling tidak berdasarkan time dimension kita bisa bagi menjadi 3 KPI ya. Ada leading KPI, reflect expectation about what can happen in the futures. Ya, jadi
Contohnya apa? Ya, what can happen in the futures. Sekarang perusahaan penjualannya dalam 6 bulan terakhir, wah ini kelihatan nih penjualannya bagaimana. Lalu bagaimana nih bulan depan? Belum terjadi. Ya, nah ini bisa diprediksi nih. Kalau begini pasti berkaitan dengan prediksi. Karena belum terjadi kan leadingnya, kita bisa combine dengan algoritma-algoritma untuk prediction. Ya, nah itu nanti sehingga kita, waduh, ini belum terjadi, tapi rapat direksi sudah langsung nih mengangkat berdasarkan KPI yang ini, ya, maka 3 bulan lagi penjualan kita akan zero. Wah, itu bahaya nih ya. Walaupun belum terjadi, tapi fakta menunjukkan, ya, bahwa oh, ini makin turun, makin turun. Kalau trennya diikuti, wah ini zero. Kalau kita do nothing, tidak melakukan action apapun, ya, sehingga kita harus memikirkan actionnya apa, ya, entah memberikan diskon kayak, ya daripada nggak laku sama sekali kan mendingan di diskon, untungnya dikurangi, ya, karena banyak hal kalau barang itu di perusahaan kan ya. Lalu coincident KPI reflect what is currently happening, yang saat ini sedang terjadi. Saat ini nggak perlu detik ini juga ya. Ya itu kesepakatan. Kalau melihat saat ini tuh gimana? Oh saat ini tuh kalau untuk produk ini Pak, ordernya adalah minus 1 bulan terakhir. Ya atau 1 bulan terakhir lah. Kalau untuk produk ini lebih panjang, ini 3 bulan terakhir. Itu ada di perusahaan kita standarnya misalnya kayak gitu. Ya berarti kan ketika menentukan coincident KPI kita tahu tuh standarnya bagaimana. Ya. Nah, lalu lagging KPIs, ya, what happened in the past. Jadi di waktu belakang itu bagaimana? Tentunya sekali lagi, ini ada yang berkaitan ya. Past, today, untuk mendeteksi futures kan perlu dari sini nih. Kalau kita mau melakukan trend analysis kan ya, dari situ kita terapkan trend analysis sehingga tahu nih 3 bulan ke depan akan bagaimana. Ya, baik. Lalu ada KPI input output. Nah, jadi KPI yang melihat dari sisi input, nanti dari sisi output ya. Jadi karakteristik of the input or the output ya. Input KPI measure resources invested in or used to generate business result ya. Jadi kita melihat nih suplai bahan baku ya katakanlah untuk produksi untuk apapun apakah lancar atau tidak. Misalnya waduh ini bahaya nih Pak. Biasanya gas kita cadangannya minimal 60%. Kata Presiden Prancis dalam suatu rapat ya. Wah ini sejak perang Ukraina ini rata-rata persediaan gas di tangki nasional kita itu tinggal 25%. Sebentar lagi musim dingin. Nah, itu kan. Ini input nih bicara input ya. Nah, nanti output KPI reflect the overall result or impact of the business activities ya. Nah, ini melihatnya ada proses outputnya. Output itu pasti punya target minimalnya, target yang dikatakan baik itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, apakah itu sesuatu yang langsung bisa diukur dengan mudah? Nah, itu kategorinya adalah kuantitatif. Kalau tidak bisa diukur, tentunya kita harus memikirkan apa persepsi kualitatifnya itu bagaimana. Ya kualitatif contohnya kurang, sangat kurang, cukup, ya kayak gitulah. Yang kualitatif ya sesuatu yang memang tidak muncul dengan sendirinya ukuran yang eksak ya. Tapi kalau memilih biasanya sepanjang dimungkinkan kuantitatif, biasanya kuantitatif. Karena kalau kita punya kuantitatif, jika diperlukan jadi kualitatif juga bisa. Tinggal ada range saja ditentukan ya. Tapi sebaliknya
Ya praktis tidak bisa ya. Karena kualitatif kalau dilihat dari perspektif kuantitatif itu hanya range. Antara sekian sampai sekian dianggap sangat baik, model gitu kan ya. Baik. Nah, bisa juga KPI itu dipandang dari strategic KPI, artinya besaran-besaran KPI yang memperlihatkan satu hal yang strategik. Biasanya salah satu ciri strategik itu KPI yang sifatnya long term. Ya, itu biasanya salah satu cirinya seperti itu. Atau operasional KPI. Nah, operasional itu punya konotasi yang sedang terjadi. Nah, kan pertanyaannya kalau yang sedang terjadi itu berapa sih DO-nya ITB itu? Wah, sebentar Pak, saya tanya dulu. Lalu lapor lagi ke Bu Rektor. Sudah tahu Bu, sekarang jawabannya. DO kita ada katakanlah 56. Itu tepat jam 12 lewat 30 menit, 10 detik. Nah, itu kan betul itu operasional, tapi apakah perlu seperti itu gitu ya? Oh enggak, bahkan tidak perlu hari ini. Saya ingin tahu kira-kira di semester lalu berapa dalam rata-rata satu semester berikutnya bagaimana? Ya misalnya seperti itu ya, atau tiap menjelang wisuda misalnya begitu. Oke, yang lain lagi bisa apapun KPI ya, bisa setiap proses ada KPI-nya, quality ada KPI-nya, konteks ada KPI. KPI pada dasarnya lebih banyak lebih baik. Tapi terlalu banyak kalau itu tidak useful untuk mencerminkan hal yang ingin diukur di dalam sebuah organisasi ya jangan berlebihan. Karena itu identik dengan apa ya? Ya, dari satu sisi seolah-olah, bukan seolah-olah ya, fakta sebetulnya. Kalau lebih banyak parameter informasi, logikanya ngambil keputusan itu akan lebih akurat. Misalnya, saya hanya berdasarkan satu informasi, lalu memutuskan sebuah keputusan. Dibandingkan, saya disajikan 5 informasi, saya harus ngambil keputusan yang sama. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Yang 5 informasi. Tapi kalau saya dikasih 100 informasi, kira-kira lebih baik yang ngambil keputusannya. Enggak kan? Jadi ada batas, walaupun batas itu tidak eksak juga. Ya, tapi artinya terlalu sedikit buruk, terlalu banyak juga buruk. Ada titik optimalnya. Tapi itu bukan urusan kita sebetulnya. Ya, yang menentukan KPI-nya apa saja, lalu berapa banyak KPI, itu harusnya ada bidang lain, pihak lain di perusahaan yang menentukan itu. Kita itu adalah bagaimana nangkep itu. Ya, nangkep KPI, memahami itu, kemudian kita terjemahkan. Nah, the question is, apakah kalau kita bicara pengambilan keputusan hanya dari KPI formal saja atau bukan? Biasanya tidak. Ya, KPI formal wajib. Karena itu biasanya bagian dari report, ya, report reguler yang disampaikan, evaluasi internal dan sebagainya. Nah, itu pasti KPI formal semua dipakai ya untuk menilai kemajuan dan sebagainya. Tapi biasanya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan di luar yang formal itu akhirnya ada informasi tambahan yang baru disadari kemudian. Misalnya saya harus mengambil keputusan nih. Lalu ketika Pak ini gimana nih? Teknologi yang ini ganti tidak nih? Karena ini sudah ketinggalan zaman. Tapi harga penggantinya mahal, Pak. Dan ini selain mahal juga yang lama masih berfungsi dengan baik. Keadaannya sangat terpelihara dengan baik. Nah, lalu saya kumpulkan, oke, kita ada punya informasi apa saja.
key performance yang berhubungan dengan ini Pak. Ada key performance riwayat kapan di repair begitu ya dan sebagainya. Wah ini ternyata 2 tahun ini ternyata nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi tetap malah kita repairnya apa kadang-kadang kurang dari 2 tahun tanpa ada keluhan kita repair. Berarti alat ini sebetulnya masih bisa berfungsi dengan baik ya. Lalu pengambil keputusan mikir, apakah kebutuhan komputasi kita sudah demikian keteteran sehingga ini harus diganti? Wah enggak juga Pak. Ternyata kebetulan terakhir bisnis kita perkembangannya tidak setinggi yang dulu karena COVID misalnya. Sehingga ini sangat masih mencukupi kebutuhan komputasi kita ya. Nah, tanya KPI apa? Wah itu nggak ada Pak, memang itu nggak pernah dicatat KPI yang mana. Nah itu kan jadi bisa muncul ya KPI atau ukuran tambahan ya ketika ini. Nah ini saya kira di satu sisi begini, ini akan sulit diwadahi, disediakan oleh kita katakanlah kita tim data warehouse ya, ketika sumber datanya di dalam data warehouse itu tidak ada. Jadi itu harga mati. Kalau gitu kita harus sedot ulang itu data yang miss-nya yang tidak ada. Ya kalau bisa ini tidak terjadi karena akan ya kadang-kadang merubah structure bisa berantakan gitu. Si data warehouse kalau kita tidak hati-hati ya mengubah struktur dengan data tambahan itu bisa jadi ngaco begitu. Atau data warehouse kita jadi lambat ya. Kemarin masih cepat sekali. Oh ternyata hari ini kita nyedot data baru begitu. Ya yang tadinya tidak ada dan itu waduh jadi banyak datanya sehingga jadi loyo ya sistem kita jadi lambat. Jadi itu mungkin bisa disampaikan pengertian seperti itu kepada pihak yang request data analitik ya ke kita, ke tim data warehouse. Pak, Bu, maaf, sistem data warehouse itu cara kerjanya begini. Nah, yang Bapak Ibu minta ini tidak tersedia dalam data warehouse-nya. Karena ketika kami dulu di awal ya mewawancara semua yang perlu analitik, kebutuhan seperti itu tidak muncul. Nah, sehingga kita katakan, ini ada resiko begini. Kalau Bapak Ibu tetap memerlukan ini, nah, resikonya sudah diketahui bersama, gitu ya. Karena siapa tahu, oh kalau gitu nggak usah lah, nggak sangat penting. Saya bisa gunakan perspektif yang lain misalnya dan sebagainya ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sampai di sini. Atau bentar ya saya lanjutkan dulu nih masih tentang KPI. Kalau dilihat dari source data ya sumber data yang barusan itu ya kita bicarakan ya itu data untuk menjawab tadi kebutuhan KPI itu bisa dari primary sources ya dari sumber-sumber langsung dari database operasional terutama, bisa dari secondary sources ya. Maaf ini saya ada ininya nih ya, ada catatannya di sini nih. Saya nggak perhatikan, ada bintang ya. Tolong catatannya dibaca. Jadi yang dimaksud bukan sumber data, bukan sumber konten data, tapi sumber untuk menemukan KPI-nya itu apa. Gitu ya yang dimaksud di halaman ini. Jadi bagaimana menemukan KPI sebelum kita repot wawancara satu-satu ya orang-orang yang dianggap memerlukan dukungan analitik ya. Kemudian orang itu sibuk menjelaskan, kita sibuk mencatat, padahal sebetulnya sudah ada itu sebuah dokumen perusahaan. Oh, unit kerja ini daftar KPI-nya ini. Unit kerja ini daftar KPI-nya ini dan seterusnya. Ya, kita cari dulu itu. Pelajari dulu itu ya. Jadi dari primary source itu adalah seperti itu.
Nanti yang kurang paham, yang kurang jelas, baru klarifikasi. Termasuk edisional di luar KPI formal ya. Nah, atau dari bisa secondary sources ya, strategic development plan, annual business strategic plan. Nah, ini dokumen-dokumen yang lebih high level ya. Bisa juga ini dari external sources. Ya, termasuk sosial media, discussion forum dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk mendefinisikan KPI. Di banyak perusahaan biasanya mungkin ada yang belum mendefinisikan KPI yang berkaitan dengan eksternal. Ya. Nah, padahal sekarang itu sangat berharga. Bagaimana kita mau menganalisis tadi? Kenapa sepatu buatan kita yang model tertentu ternyata nggak laku di pasaran? Ya, kalau kita hanya ngobrol internal, ya jadilah debat. Wah, kayaknya kayak ini nih, kayaknya semuanya kayaknya. Karena nggak ada datanya juga. Pokoknya hanya ada data bahwa faktualnya penjualannya menurun. Tapi kalau kita sedot data Twitter, sedot data Instagram dan sebagainya, Facebook, percakapan, ya. Nah, akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata ada obrolan, banyak diskusi ya yang mengatakan sepatu kita itu sudah ketinggalan mode. Ya, atau ternyata wah kalau sering dipakai hujan-hujanan itu jadi ini cepat rusak ya dan sebagainya. Nah, itu kan tahunya dari mana itu? Kalau zaman dahulu kala, tahunya dari mana? Mulut ke mulut barangkali oke lah. Tapi ada satu kegiatan yang secara khusus dilakukan dan mahal itu. Survei. Jadi ngerahkan orang dengan sengaja mendatangi siapa, wawancara dan sebagainya. Wah, lama, mahal, repot. Nah, ya. Sekarang sedot Twitter, sedot gratis. Dan orang tidak jujur semuanya. Ya, jujur mengatakan apa adanya sehingga kita tahu wah, kualitas kita nih. Oh, model kita nih, kualitasnya oke. Tapi modelnya ketinggalan zaman. Ya, yang sedang digemari itu tuh yang dipakai itu tuh penyanyi Korea itu. Nah, misalnya yang kita ini masih stylenya penyanyi dangdut gitu kan. Nah, itu kan jadi susah kalau begitu ya. Baik. Ya, pada akhirnya kita akan sampai ke sini. Hasil analitik masih berupa kumpulan data dalam cube yang kompleks mungkin atau dalam sudah planar dan sebagainya, whatever lah. Tapi artinya masih dalam bentuk yang data yang abstraksinya tinggi. Bagaimana supaya mudah mudah dilihat, mudah diinterpretasikan? Ya, kata kuncinya adalah divisualisasikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu tayangan ya representasi yang sering disebut dashboard. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dashboard berbagai macam ininya ya bentuknya. Important of dashboard ya. Dashboard enable organization to effectively measure, monitor, and manage business performance. Jadi dengan adanya dashboard itu mengukur, setelah mengukur memonitor. Kalau mengukur aja apa adanya. Kalau memonitor biasanya lebih ke memperhatikan ini baik, buruk dan sebagainya. Manage, nah actionnya setelah dimonitor, wah ini harus disikapi bagaimana dan seterusnya. Akhirnya siklus ini menjadi memanage supaya business performance tercapai, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, dengan bahasa sederhana yang lain, kira-kira kita tuh akan mengukur kesehatan perusahaan, kesehatan organisasi. Sehat nggak? Sehat itu kalau KPI-nya semua di atas atau di dalam value yang normal. Seperti tubuh manusia ya, yang sehat itu temperatur antara sekian sampai sekian.
Gula darah sekian sampai sekian, detak jantung sekian sampai sekian. Nah, itu kira-kira. Ketika, nah ini kalau bicara the most up to date teknologi, nah sebetulnya sudah nyampe kita dalam situasi-situasi tertentu itu proses monitor, measure, monitor sampai action itu bisa otomatis semuanya by teknologi, begitu ya, tidak harus melibatkan atau diinterupsi oleh manusia. Baik, ya ini satu ilustrasi saja dashboard itu. Kalau saya melihat dari satu sisi, dashboard itu ada yang wall dashboard. Jadi di dinding. Ya saking besarnya, saking banyaknya. Ya, ini tidak berlebihan saya kira ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu, sistem tertentu, sistem bisnis tertentu memang perlu ini. Ya, misalnya saja perusahaan pengelola cloud provider, ya mereka akan punya ribuan server yang harus dilihat mana server yang loadingnya tinggi. Nah, kalau yang lain normal-normal, yang satu ini loadingnya tinggi, gitu kan? Langsung ngecek kan, situ. Setelah dicek, wah ternyata RAM-nya ada yang rusak. Jadi dia hanya memanfaatkan sisa RAM yang masih berfungsi dengan baik, gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi sistem modern sekarang rata-rata dashboard itu tidak sekedar menampilkan, tapi paling tidak menampilkan, lalu ada kriteria yang disusun untuk menentukan ini harus memberikan warning lah, bahwa ini sudah masuk area yang harus diperhatikan khusus. Nah itu bisa memberikan notifikasi. Notifikasi dengan berbagai cara ya, ngirim WhatsApp, ngirim email, sampai otomatis nelpon ke kita. Sehingga sistem itu tidak harus ada operator duduk melototin gitu, enggak. Ya, cukup operatornya jangan tidur terlalu pulas gitu. Atau alarmnya ditinggikan, ada deringnya ya. Sehingga jam 3 malam ada kejadian apa, alarm masuk. Nah, sehingga tahu, wah ini server saya nih udah kedip-kedip nih, terpaksa saya harus ke kantor misalnya gitu. Ya, nah inilah seperti ini bayangannya ya. Bisa juga untuk detail-detail ya di meja seperti ini. Ya, nah oke, kita lihat yang lain lagi. Sekarang lebih banyak seperti ini. Ya, lebih banyak seperti ini. Bisa di laptop, bisa di tablet, bisa di mobile phone. Ya, dan pada umumnya sekarang aplikasi-aplikasi data warehouse dan BI itu sudah support ini media-media ini semua dan menyesuaikan ya. Jadi karena kalau ini begini mau disajikan di smartphone nanti jadi repot juga. Wah, ini gimana ya menyajikannya susah gitu kan? Diperkecil nggak terbaca. Ya harus ada cara menyajikan yang berbeda. Ya. Jadi dashboard ada unsur unsur menentukan ini ya, yang terbaik user interface-nya bagaimana. Type of dashboard ya, saya kira tergantung ini untuk mengambil keputusan apa ya. Bisa strategic dashboard, bisa operasional dashboard, bisa spesifik analitik dashboard. Ya sebetulnya di semua ini biasanya nih ada unsur analitiknya. Walaupun kalau tidak disebut analitik eksplisit, mungkin analitiknya tidak sangat mendalam. Lebih banyak menyajikan informasi saja. Tapi sekarang kecenderungannya makin strong ya, analitik. Kalau bisa tanpa manusia sampai batas tertentu, suruh jalan semua. Kalau sudah tanpa manusia ya sudah smart ininya, kategorinya ya, istilahnya smart gitu. Oke. Nah, saya kira ini hanya contoh aja, berbagai contoh untuk memperkaya kita. Ini financial dashboard, seperti apa, harus begini ya enggak juga, ini semata-mata contoh aja. Lalu HR,
human resource, ya, lalu logistik, ya, ya bayangkan ini perusahaan apa, pengantar paket begitu, ya di pimpinannya mungkin perlu begini nih, wah, apa paket tujuan Bandung, berapa nih antriannya, wah, biasanya sudah jam segini, udah sudah tinggal 100 paket yang belum keantar. Kok hari ini ada 500 yang belum terantar. Nah, itu kan. Atau sebelum nyampe 500 sudah ada warning itu, ada trend analysis. Wah, ini naik terus nih. Berarti apa nih? Ada apa? Ya, pimpinannya langsung tanya nih, manggil siapa yang tanggung jawab. Kenapa begini? Oh iya Pak, ini ada kebetulan nih, karyawan kita ada 40, yang untuk Bandung itu setengahnya kena COVID, Pak. Nah, kan jadi nanti kan tahu di pimpinan, oh di satu sisi ada alasan yang bisa dipahami, tapi di lain pihak kan customer tidak mau tahu kan. Ya itu urusan Bapak, janji 2 hari terkirim harusnya ya. Mungkin ya keluar uang ekstra, kerjasama tiba-tiba dengan Gojek begitu ya, tekan kontrak. Ya sudah tolong antarkan 10, pukul rata segini. Nah, akan mempercepat gitu ya. Ya, baik. Logistik, sosial media. Melihat apa kondisi sosial media. Lalu sales, penjualan. Ya. Kalau diperhatikan dari semua, selalu minimal ada satu yang timeline. Ya, yang memperlihatkan waktu. Karena ya fungsi dinamik di sosial manusia itu adalah waktu. Ya, apa yang lebih fundamental dari waktu? Sementara ini kan teknologi hari ini mengatakan waktu berjalan, tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti kan? Ya itulah patokan kita. Maju, tidak maju itu waktu. Ya, tidak bisa berhenti. Ya, ya ini baca kerjakan aja lah. Ya, diskusinya nanti aja ya, hari terakhir sebelum kita UTS, sambil membahas UTS. Jadi setelah ini kalau ngikutin buku, di buku itu ada yang MDX tadi kan, ada DAX. Nah nanti kita hanya bicara minggu depan yang bagian DAX-nya saja, sambil kita diskusi tentang nanti UTS-nya seperti apa. Sambil barangkali 1-2 orang memperlihatkan apa yang sudah dikerjakan. Ya, tapi saya berharap mudah-mudahan sampai hari ini sudah sedikit lebih terbayang ya bahwa data warehouse di sebuah organisasi itu sebetulnya adalah sistem plus ada orang, data analis ya, yang mencoba menerjemahkan analisis apa yang diperlukan oleh para pengambil keputusan, yang itu bisa di level manapun, yang tadi macam-macam kita sebut KPI. Istilahnya bisa KPI, bisa whatever lah, apapun. Tapi hasil analisis untuk membantu mengambil keputusan. Ya, kita data warehouse engineer, sebut saja begitu, harus bisa menerjemahkan itu menjadi ya query-query tentunya yang otomatis. Kita membangun query kan asumsinya ini pengambilan keputusan tuh rutin. Ya, pengambilan keputusan yang sifatnya rutin. Oh, tiap hari saya ngambil keputusan seperti itu. Tiap bulan saya ngambil keputusan seperti itu. Nah, sehingga bisa dibakukan, kita siapkan. Nah, jadi sebuah katakanlah menu atau apa nanti tinggal klik, atau bahkan jadi display dashboard yang otomatis selalu tampil terus. Sehingga pengambil keputusan tuh bisa mengikuti menu, klik mana bisa. Bisa juga dia sambil duduk ya. Saya lihat di beberapa perusahaan yang sangat modern begitu, di ruang direksi tuh ada layar-layar raksasa ya. Kemudian besaran-besaran KPI penting tuh ada di situ semua. Jadi bisa dia sambil kerja sambil nulis, tiba-tiba tit. Wah lihat, ada warna merah gitu. KPI yang mana ya, sehingga tahu tidak harus
sengaja masuk komputer, ngeklik menu gitu. Nah, itu tujuannya seperti itu. Diklik, wah saham saya turun berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak usah pusing ya, saham turun, oh saya rugi 10.000 rupiah gitu. Kalau si Elon Musk itu, waduh, 100 triliun nih bang duit saya ini dalam 5 detik gitu kan. Ya, baik ya. Jadi nggak usah iri sama itu. Mungkin jantungan kita sekali 1 triliun hilang aja mungkin ya sudah lah salam gitu ya. Ya saya kira gitu ya. Sudah punya bayangan, tinggal apa toolsnya lebih banyak dan exercise. Ya, jadi kalau sudah gitu sudah pinter, saya tenang juga gitu ya. Ya, tujuan saya ngasih kuliah tercapai gitu kan. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Ya, ya. Sebisa mungkin, kalau bisa sih berhubungan ya. Ya ini kan sebelumnya saya ngajak membayangkan tentukan sebuah perusahaan apa gitu ya, organisasi apa, ya itu aja yang dipakai ya. Lalu dashboardnya bagaimana? Ya lebih baik berhubungan karena prakteknya kita punya KPI, ya ada 1-2 KPI yang barangkali ya cukup angkanya yang penting, tapi saya kira angka tuh tidak ini ya, tidak menarik gitu untuk tidak tidak apa ya, tidak mudah dilihat gitu ya. Lebih baik saya melihat melihat grafik apa, bukan soal lebih bagus, tapi lebih bermakna biasanya lebih sering ya. Ya berapa sekarang harga Pertamax gitu kan? Kalau satu kan so what gitu harganya segitu. Tapi begitu melihat deretan, ini 1 tahun terakhir harga Pertamax tuh ternyata naik terus ya. Wah gitu kan jadi. Atau sebaliknya, saya tuh berburuk sangka sama pemerintah, ternyata naiknya tuh hanya 2 kali, 10 kali turun, nah, tapi tidak pernah kita apresiasi misal, ya whatever lah. Tapi intinya apa biasanya grafik itu lebih bicara gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, jangan banyak nanya, nanti lebih susah tugasnya. Ya, query-nya coba aja. Kalau bisa dicoba di apa di platform yang sudah di download tadi, silahkan ya. Ya, kalaupun tidak ya mungkin pakai itu aja. Dicoba dibayangkan di karang aja gitu, walaupun nggak bisa dicoba. Sama satu lagi barangkali ya, tolong yakinkan apakah yang diinstal itu SQL atau tadi MDX. Aha. Aha. Hmm. Hmm. Ya, ya oke lah, dicoba aja ya, dicoba ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa diperlihatkan. Oh ini nih komen-komen tadi yang apa query-query MDX itu ternyata jalan. Nah kalau sudah jalan ya sudah, berarti suka-suka gitu ininya apa tuh nanti lebih lebih bervariasi lah mau punya ide apa, nyoba bener nggak nih pemikiran saya. Udah jadi pintar nanti lulus lulus kuliah ini pintar itu. Ya, ya tinggal tinggal nanti tinggal satu step moving aja ke big data. Ya. Sehingga bagus kalau start dari sini bagus ya. Kenapa? Karena feel-nya nanti ada komparasi. Oh, ternyata kalau di big data ininya nggak kelihatan. Tiba-tiba jadi, tiba-tiba keluar hasil analitik. Itu ada hal-hal seperti itu. Ya, kalau ini kan logis semua. Oh, ini kenapa muncul begitu? Sebetulnya kita sudah memprediksi bakal begitu. Hanya ini jadi otomatis gitu kan ya. Datanya berubah, outputnya ikut berubah gitu. Karena polanya sudah kita dapatkan gitu. Oke, saya kira ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.